ketika nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, jangan kita cuma puasa aja, nahan lapar dan haus aja. Kita harus jaga hawa nafsu kita, gak boleh berkata yang buruk. Nah ini kata Nabi berikan peringatan pada kita nih, bahaya. Kata Nabi Muhammad, nanti akan ada saatnya umat-umatku ketika ia berpuasa, yang ia dapatkan nanti itu cuma hanya nahan lapar dan haus saja. Lagi sama-sama masih semangat? Masih. Luar biasa. Wah, Bapak Kian Santang itu. Tapi itu bukan saya, Bu ya. Kalau saya mungkin kalau jadi Kian Santang terbang dari sana teman-teman. Jadi bukan Kian Santang. Sekarang panggil saya Alwi aja ya, jangan Kian Santang dulu. Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Masih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, kita berkumpul hari ini dalam rangka memperingati haul Ibu Hajah Rodiah binti Kasat yang Masya Allah luar biasa. Ini diadakan acara ini, pada intinya adanya haul tiada lain adalah agar kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ulquru min mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ketika orang meninggal itu ada dua yang menjadi inti pada dalam diri kita. Apakah ketika kita meninggal yang diingat adalah kebaikan kita, atau yang bakal diingat adalah keburukan kita di mata manusia? Maka ketika ada acara haul seperti ini, diceritakan tentang kisah beliau almarhumah, kebaikan-kebaikan beliau menandakan beliau adalah salah satu yang salehah, salah satu almarhumah, salah satu orang tua yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, ketika hadir dalam acara seperti ini, yang dapat yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat, bukan cuma keluarganya aja, tapi orang yang hadir dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata salah satu ulama di dalam Manaqib Syekh Salman, daripada beliau katakan ulama ini tiada lain, kata beliau, zikrul awliya, mengingat orang yang dekat dengan Allah, waliullah, ay ma'nahu minas salihin, orang-orang yang soleh ataupun soleh. Tanzidur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin almarhumah orang yang luar biasa. Ketika di acara seperti ini datang berapa banyak orang yang hadir dalam acara ini, bayangkan satu orang saja yang mendoakan beliau udah luar biasa di dalam kubur. Ini yang hadir datang beribu-ribuan untuk mendoakan almarhumah. Masya Allah, ini menandakan beliau adalah salah satu orang yang saleh. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang meninggal,
kita berbondong-bondong untuk mengingat dan juga hadir untuk melawat, atau bahasa sekarang, kalau di bahasa Jawanya saya kurang paham, Nelayan. apa? Nelayan. Ngerayon? Apa itu? Saya pengen tinggal di Tegal dulu ya, biar bisa bahasa Jawa. Saya tadi habis di Tegal, melihat sate Tegal, Masya Allah kayaknya enak banget ya. Saya biasanya langganan sate kambing itu, habis keluar dari tol, luar biasa. Tapi tadi hadir sini dulu, mudah-mudahan dapat sate nanti habis ini ya. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meninggal, datengin orang yang meninggal. Salah satu daripada kewajiban kita bagi saudara kita, kalau kita nggak ada yang namanya urusan, kalau ada urusan gimana? Doain orang yang meninggal. Karena umat Islam itu sejatinya, walaupun kita ini nggak ada hubungan darah satu sama lain, tapi kita ini bagaikan sebuah bangunan, kata ulama. Umat Islam itu sebagai satu bangunan, yang ketika itu suatu bangunan bisa berdiri karena ada pilar-pilar, ada yang namanya tiang-tiang penopang. Maka ketika umat Islam bersatu, kuat bangunan. Tapi ada salah satu umat Islam yang keluar daripada bangunan tersebut, hancur bangunan tersebut. Maka kata Nabi SAW sudah jelas, ketika ada orang yang meninggal, datangin. Ketika ada orang yang meninggal, doain. Ketika ada orang yang meninggal, dari jauh bacain daripada doa-doa dari kita semua, walaupun kita nggak punya hubungan darah. Lanjut kagak? Kayaknya pada sedih banget ini, kenapa ini? Luar biasa, ini luar biasa almarhumah. Maka kata ulama ada 3 masa. Ini bagi kita yang masih diberikan panjang umur oleh Allah, bagi kita yang masih diberikan sehat walafiat. Kata ulama ada 3 masa, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa yang telah lalu, ketika manusia hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW punya masa lalu. Saya yakin masa lalu kita ada hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang buruk. Maka ketika masa itu ada, masa yang telah lalu, lupakan masa yang telah lalu. Karena kata ulama ada masa yang kedua, yaitu masa yang sekarang. Allah berikan kesempatan kepada kita masa yang sekarang untuk memperbaiki masa lalu kita. Perbanyak kebaikan kepada Allah, banyakin amal ibadah kepada Allah sebelum dicabut nyawa kita oleh Allah. Karena kenapa? Yang ketiga adalah masa yang akan datang dan belum tentu kita akan jumpai. Yang menjadi pertanyaan ketika nanti kita dicabut nyawanya oleh Allah, apakah ketika itu kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk? Apakah kita meninggal dalam kebiasaan kita yang buruk atau ke dalam kebiasaan kita yang baik? Orang baik contohnya gimana? Ketika meninggal lagi baca Al-Quran. Ketika meninggal, ada juga dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan sakit itu jihad, itu syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit sebelumnya itu syahid, karena dia menahan daripada salah satu ujian yang diberikan oleh Allah. Lalu juga apa? Orang yang meninggal dalam keadaan baik apa? Saat dia memberikan kebaikan kepada orang lain, ngelakuin hal manfaat kepada yang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sudah jelas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang memberikan manfaat untuk orang lain, itu orang yang baik. Lalu juga ada orang yang meninggal dalam keadaan buruk, naudzubillah. Keadaan buruk kayak gimana sih? Orang yang lagi maksiat sama Allah, naudzubillah. Orang yang lagi maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Ini hati-hati. Maka mudah-mudahan kita semua terjauhi dari maksiat kepada Allah. Amin amin ya rabbal Alamin. Ini hati-hati. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung. Langsung bagaimana? Kita ngelihat hal-hal yang haram, ngedengerin hal-hal yang haram, itu maksiat kepada Allah. Kita pegang tangan orang yang bukan mahram, maksiat kepada Allah. Lalu apalagi yang secara tidak langsung melihat hal-hal yang haram di HP kita. Di HP kita melihat hal-hal yang nggak baik, ngajakin kita kepada keburukan, itu ngajak maksiat kepada Allah. Makanya jaga ini, jangan sampai di zaman sekarang umat Nabi Muhammad termasuk
ingat dahulu Nabi Nuh alaihissalam itu diberikan panjang umur oleh Allah. Nabi Nuh diberikan umur oleh Allah, dalam ulama mengatakan diberikan kira-kira 900 tahun. Ulama lain menyatakan ada yang sampai 1000 tahun Nabi Nuh. Tapi lihat umat Nabi Nuh yang ngajak Nabi Nuh ngajak orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah itu bisa dihitung oleh jari kita. Pada saat itu banyak orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan istrinya sendiri gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingin dengan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kita ini gak sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita semua ini gak pernah melihat langsung Nabi Muhammad, betul? Kita ini gak sama tahunnya sama Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, ini semua berkumpul umat Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih berkumpul umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad kekasihnya Allah, ini masih berkumpul. Makanya ayo jangan sia-siain. Ini Nabi Muhammad dari dulu udah punya sifat rahmah, udah punya sifat kasih sayang. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Ini yang sebenarnya harus kita bawa ke anak-anak kita. Ini yang sebenarnya harus kita bawa ke dalam keseharian kita. Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Gak ada ruginya kita punya sifat rahmah. Gak ada ruginya kita punya sifat belas kasih, lemah lembut kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi, kasihilah warga daripada penduduk yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Dikasih ganjarannya oleh Allah, penduduk yang ada di langit bakal mengasihi kalian. Ini luar biasa. Ini keluar dari mulut Nabi Muhammad. Ini keluar dari mulut Nabi Muhammad, pasti akan terjadi. Yakin. Ketika kita punya belas kasih, lemah lembut kepada orang lain, penduduk langit mengasihi kita semua. Malaikat, lalu juga orang-orang yang soleh, lalu juga orang-orang yang dekat dengan Allah, semuanya mengasihi kita. Makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan salah, orang ada juga yang maksiat, tapi jangan kita anggap orang itu nggak benar. Ya, ada orang yang maksiat kepada Allah, jangan sampai kita pandang dia lebih rendah daripada kita. Ini juga sama, nggak boleh. Kadang orang yang maksiat kepada Allah bisa jadi 1 menit aja dia minta ampun sama Allah, Allah jadiin dia salah satu orang yang dekat sama Allah. Ada satu kisah, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua, khususnya untuk pejuang-pejuang yang sedang bertobat, pemuda dan juga pemudi yang mungkin hari ini hadir. Saya yakin dalam rangka juga ingin tobat kepada Allah, mengingat Allah, ingin menjemput hidayahnya Allah. Dengerin baik-baik. Ada satu kisah. Dahulu ada seorang pemabuk yang tiap harinya itu maksiat sama Allah. Pagi, malam, pulang ke rumahnya itu maksiat lagi sama Allah. Mabuk tiap hari, minum khamr, minuman keras. Hari demi hari ia temukan di jalanan itu satu asma Allah, tulisan kertas bertuliskan asma Allah. Contohnya misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ada asma Allah di situ. Anehnya ini orang yang lagi mabuk, bukannya dia malah ngelewatin begitu aja, diambil itu kertas dengan takzim, dengan hormat sama Allah. Ini orang yang mabuk, dibawa pulang sama ini orang mabuk, dan ternyata ia nggak naruh di meja sembarangan, ia nggak naruh di bawah, ia taruh di atas lemari karena pengen taruh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kertas tersebut daripada tempat yang tinggi, menggambarkan hormat takzim sama Allah. Dan siapa sangka malam itu dia tidur, dia dikasih mimpi sama Allah. Dikasih mimpi apa? Keadaan ehwal surga dan neraka. Dikasih unjuk sama Allah, ini surga buat orang soleh seperti ini, ini surga untuk orang yang tiap harinya berbuat baik kayak begini, ini surga untuk orang yang bertobat kepada Allah, untuk orang yang sungguh sama Allah.
Dikasih unjuk juga keadaan ehwal neraka. Ini neraka macam-macam tingkatannya, ada jahanam yang paling terparah, yang paling terburuk, yang paling serem jahanam. Dikasih unjuk juga neraka-neraka yang lain, ada neraka hukumah, neraka-neraka yang lain. Ini neraka khusus untuk orang pemabuk. Ini neraka untuk orang yang setiap harinya suka ngomongin orang. Ini neraka ada, dikasih unjuk sama Allah yang sering maksiat kepada Allah. Dikasih macam-macam. Sampai saat itu ia bangun, dan siapa sangka lagi ini orang langsung tobat sama Allah. Ia gelar sejadahnya, ia sholat, ia berdoa mengangkat tangannya, meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah. Pada hari itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan salah satu waliyun min awliya'illahi shalihin, salah satu waliyullah, salah satu walinya Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu kebaikan kayak begini nggak bisa dinilai kecil. Hormat sama Allah, Allah masih mandang kita. Karena di dalam hadis qudsi sudah jelas. Ini berkaitan juga sama ini kisah. Ini Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah yang mengatakan ini, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, akan kuingat dirinya di dalam diriku. Mau cari yang kayak gimana lagi? Allah Ta'ala udah baik sama kita. Allah Ta'ala udah pandang umat Nabi Muhammad penuh rahmah. Minimal kita tiap hari ingat sama Allah, Allah pandang kita. Minimal dalam kehidupan kita, di dalam sholat, setelah sholat kita zikir sama Allah, mengingat sama Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat sama Allah dengan sebaik-baiknya pandangan. Nah, ini berkaitan dengan tadi kisah. Maka kisah tersebut dikatakan orang pemabuk tersebut diberikan nama Asy-Syaikh Al-Khufi, salah satu guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini acara full luar biasa manfaatnya. Bukan cuma berkumpul pengen doain almarhumah, tapi ini membawa manfaat bagi kita untuk mengingat kematian, membawa diri kita untuk makin dekat sama Allah, membawa diri kita hadir dalam acara ini berkumpul tiada lain saling bersilaturahmi, melihat satu dengan yang lainnya, saling bermaaf-maafan. Kita nggak tahu besok siapa di antara kita yang akan dicabut. Apakah saya yang sekarang berada di depan antum semua? Apakah keluarga daripada almarhumah? Apakah di antara antum juga ada mungkin nanti? Allah a'lam, Allah yang maha tahu. Maka oleh karena itu hadir dalam acara ini adalah hal yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan acara ini dilakukan sebelum bulan suci Ramadan. Ini bulan yang luar biasa. Kebetulan bulan-bulan yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu dikatakan bulan penuh ampunan. Kemarin kita udah lewatin bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban ketemu bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan ketemu bulan apa lagi? Habis ketemu bulan Syawal ketemu bulan apa lagi? Hah? Zulqa'dah dan Zulhijjah. Habis Zulhijjah ketemu bulan apa lagi? Nah, kita jadi tebak-tebakan bulan ini ya. Muharram sampai seterusnya. Nah, ini bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diangkat daripada yang namanya kebaikan-kebaikan kita, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebaikan aja dipandang sama Allah, berbuat baik di bulan Sya'ban. Nanti habis ini ketemu lagi bulan suci Ramadan. Nah, ini saya pengen kasih daripada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab bahwasanya ada 4 malam. Ini jangan sampai lewatin gue ya. Ini kalau kita pengen doa di malam ini diijabah oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, telah kami dapatkan bahwasanya ada 4 malam yang dikatakan di dalamnya adalah malam yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 malam. Yang pertama, malam hari pertama bulan Rajab, kemarin di bulan Rajab.
kedua Lailatul Nisfi, malam daripada nisfu Sya'ban. Kemarin sudah kita lewatkan. Nanti ketemu lagi, jangan sampai lewatin, ada yang namanya Lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Doa sama Allah, kata Imam Syafi'i, bahwasanya nanti diijabah oleh Allah. Ini kata Imam Syafi'i. Yang keempat ada Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Barang siapa yang doa di 4 malam ini, yaitu Lailatul Jumu'ah, dan juga daripada 5, kata Imam Syafi'i, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, lalu ada hari pertama di bulan Rajab, lalu juga ada di malam daripada nisfu Sya'ban, lalu juga ada di malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qur'an. Luar biasa. Ketika nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, jangan kita cuma puasa aja, nahan lapar dan haus aja. Kita harus jaga hawa nafsu kita, gak boleh berkata yang buruk. Nah ini kata Nabi berikan peringatan pada kita nih, bahaya. Kata Nabi Muhammad, nanti akan ada saatnya umat-umatku ketika ia berpuasa, yang ia dapatkan nanti itu cuma hanya nahan lapar dan haus saja. Kata Nabi Muhammad, yang ia dapatkan cuma nahan lapar dan haus saja. Artinya nggak dapat pahala puasa. Yang kayak gimana sih orang yang ketika puasa nggak dapat pahala puasa? Yaitu orang yang ketika ia berpuasa, ia mengatakan hal-hal yang nggak baik, mengatakan hal-hal yang nggak manfaat. Nah ini ada salah satu kesunahan di antara 3 sunnah di dalam kitab Fathul Qarib, dikisahkan bahwasanya ada 3 daripada kesunahan. Yang terakhir adalah watarkun minal hujri minal kalam. Kita menghindarin daripada hal-hal yang nggak baik, mulut kita jauhin dari hal-hal yang nggak manfaat. Nggak boleh ribah, nggak boleh ngomongin orang, ya, nggak boleh daripada berkata kasar, apalagi sama orang tua. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak dapat, bisa dikurangi bahkan nggak dapat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di bulan suci Ramadan. Lanjut apa kagak? Udah cukup ya? Lanjut. Ya Allah, udah sesak ini bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terakhir. Alhamdulillah kita hadir dalam acara ini adalah salah satu kesempatan. Saya katakan lagi, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada poin pentingnya, tiada lain hal ini diadakan agar kita mendoakan daripada almarhumah. Jadi setelah ini kita akan doakan almarhumah dan juga doakan keluarganya, dan juga kita hadir dalam acara ini, pulang dari tempat ini mengingat kembali tentang kematian. Pulang dari tempat ini kita lihat-lihat lagi kebaikan kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti diintrospeksi atau nanti kalian dihisab oleh Allah. Makanya ayo sama-sama kita lebih semangat, insya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kita makin sayang lebih ayo kita angkat tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan-Mu ya Allah, dan juga jadikanlah daripada tempat ini dengan sebaik-baiknya tempat, dan juga ya Allah kumpulkanlah daripada perkumpulan ini sebaik-baiknya perkumpulan akan dikumpulkan juga nanti di surga-Mu ya Allah. Dan berkumpul dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad, dan kami berkumpul dengan orang-orang soleh, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa nanti di hari kiamat kami akan diberikan daripada mahkota di surga-Mu ya Allah, dikarenakan anak-anak kami yang menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghafal Al-Quran, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang ahli Quran, jadikanlah kami orang-orang yang ahli sholawat, dan juga jadikanlah kami orang-orang yang penuh dengan taqwa
kepadamu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah diri kami ketika kami ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tiada lain, hati kami sudah bersih ya Allah. Dibersihkan di hati kami olehmu ya Allah, dengan bertemu dengan bulan penuh keberkahan, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah daripada keluarga kami, daripada keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga penuh daripada keberkahan di dalam daripada rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah almarhumah Ibu Hajah Wadiyah binti Rasad, jadikanlah beliau almarhumah magamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah daripada taman surgamu ya Allah. Angkatlah kebaikan-kebaikannya ya Allah, terimalah amal-amal kebaikannya ya Allah, dan juga ampunilah segala dosanya ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan juga untuk keluarganya, semoga Allah berikan sehatul afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan, berikan dalam keluarga keberkahan, dan juga dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga keluarganya menjadi keluarga yang dibanggakan oleh orang-orang tuanya, dan dijadikan anak-anak yang daripada berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga dijadikan anak-anak yang insya Allah di kemudian hari akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tuanya dengan keberkahanmu Nabi, dengan keberkahanmu dan juga Nabimu Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitani. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها Ya Allah biha, ya Allah bi husnil خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها Ya Allah biha, ya Allah bi husnil خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doain saya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah kehadiran saya membawa manfaat kepada semuanya. Maafkan kalau ada salah kata. Mudah-mudahan insyaallah kita akan dipertemukan lagi di hari kelak insyaallah.